Baik, hari ini kita coba ingin memahami teori postmodern ya, sehingga nanti teman-teman punya bayangan seperti apa teori postmodern itu ya, dan ada kaitannya dengan pendidikan dan social studies. Jadi saya tetap pakai PPT yang sama ya, PPT dari Pak Daniel Sparingga ini ya, dosen sosiologi ya. Sosiologi UNER, PPT-nya sama, cuma PPT-nya memang satu ya, satu kesatuan teori postmodern dan teori kritis. Nah, cuma teori kritis sudah kita pelajari kemarin, walaupun apakah teman-teman paham, tapi nanti kita akan perdalam lagi ya. Karena hanya perkenalan ya kemarin teori kritisnya itu, dan mungkin hari ini juga Posmo juga perkenalan ya. Walaupun nanti ada beberapa tokoh yang harus kita bahas ya. Nah, mungkin lebih cepatnya ya. Jadi teori postmodern ya, ini bahasanya, teori postmodernism. Nah, apa itu teori postmodern ya? Nah, kok mesti gini ya? Apa? Enggak, sorry. Pasti enggak kelihatan dari sini. Apa itu postmodern? Jadi ada tiga istilah yang perlu dipahami ya. Jadi ada modernity, ada postmodernity, ada postmodernism. Jadi ini jangan sampai bingung ya, makanya perlu ini ya, katanya mau membereskan kebingungan. Jadi tempo hari teman-teman kan sudah mendapat beberapa teori ya dari pengajar pertama ya. Jadi penganut teori-teori modern itu diinisiasi oleh Emil Durkheim ya. Emil Durkheim, Weber, dan Marx ya. Lalu dilanjutkan oleh Talcott Parsons, Robert Merton, dan Randall Colin. Ini hanya beberapa saja. Jadi beberapa tokoh teori modern yang paling terkenal ya. Dan yang paling penting adalah asumsinya itu yang paling penting ya. Jadi mereka percaya bahwa dapat menyediakan teori yang lengkap dan pasti tentang masyarakat. Ciri khas dari teori modern itu adalah klaimnya bahwa mereka bisa menyediakan teori yang lengkap dan pasti tentang masyarakat. Mereka juga percaya bahwa adalah mungkin menemukan kebenaran objektif tentang masyarakat, gitu ya. Nah, sebaliknya para ahli teori postmodernism, sebuah istilah yang awalnya dipungut dari kajian arsitektur, tidak percaya kedua hal itu, tidak percaya bahwa ada teori yang lengkap tentang masyarakat itu ya. Lalu juga tidak percaya bahwa ada kebenaran objektif tentang masyarakat itu ya. Nah, sementara itu bahwa modernity dan postmodernity adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan era yang berbeda dalam perkembangan masyarakat. Sebagai ahli ilmu sosial percaya bahwa masyarakat Barat telah bergerak ke arah masyarakat postmodern, yang lain tidak begitu percaya. Jadi ini sekarang ini di mana? Apakah masih ada di modernity ataukah ada di postmodernity kan gitu ya. Nah, ini masih ada perdebatan nih. Jadi perdebatan tentang modernity, postmodernity, modernisme dan postmodernisme
semata adalah debat tentang seberapa jauh masyarakat telah berubah. Masyarakat ini telah berubah, tapi seberapa jauh masyarakat itu berubah? Apakah masih ada di era modernity atau sudah meninggalkan era modernity? Nah, dan tentang teori sosial apa yang mestinya dipakai untuk memahami masyarakat. Jadi sebenarnya teori itu digunakan untuk memahami masyarakat. Makanya kenapa kok teman-teman ini dikasih mata kuliah teori, karena teman-teman ini berhadapan dengan masyarakat ya. Berhadapan dengan kelas, peserta didik, ya kalau yang ngajar ya, mungkin tidak harus semua ngajar ya. Tapi yang jelas adalah semua orang pasti menghadapi masyarakat. Nah, maka disitulah perlu teori sosial. Ketika Anda misalnya mengajar, misalnya berhadapan dengan siswa, nah di balik siswa itu ada masyarakat juga, ada orang tuanya, ada wali murid. Oke. Nah, sama dengan teori kritis kemarin, jadi ini banyak tesis ya. Tesis pokok yang pertama aja ya, teori modern. Nah, ini juga mengulas sebelumnya ya. Kok tiba-tiba Anda diberi teori kritis dan teori postmodern, nah teori modernnya kapan? Ya, saya berharap kemarin teman-teman sudah mendapat ya dari pengajar satu, tapi ketika kita membahas teori postmodern dan teori kritis juga akan mengulas ya. Nah ini, jadi Comte, Durkheim, Weber, dan Marx itu adalah diklaim sebagai pencetus teori modern ya. Mungkin kalau Anda dari sosiologi sudah akan paham itu ya. Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx gitu ya. Mereka memiliki pandangan yang serupa, seolah mereka punya pandangan yang berbeda ya. Jadi kalau di teori sosial itu mereka, Comte, Durkheim itu adalah struktural fungsional ya. Lalu Weber itu disebut sebagai interaksi simbolik, yang kemarin kita ulas sedikit itu ya. Nah, lalu sementara Marx ini adalah teori struktural konflik ya. Tapi kalau kita bicara tentang teori postmodern, sebenarnya mereka punya pandangan yang serupa ya. Ini industrialisasi adalah pendorong utama perubahan sosial. Industrialisasi. Jadi faktor terpenting dalam mendorong perubahan sosial adalah industrialisasi. Comte dan Weber percaya bahwa perubahan sosial melibatkan kemenangan progresif atas rasionalitas sains. Ya jelas kan, ketika industrialisasi itu kan yang jelas adalah mesin ya. Mesin itu adalah perkembangan dari ilmu juga sains. Lalu juga tidak hanya mesin tapi juga ada birokrasi kan, ada birokrasi